Fani. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai seorang guru untuk menanyakan beberapa hal peran guru di sekolah. Nah, untuk yang pertama, apa saja sih tugas yang harus diselesaikan oleh guru? Baik, izin menjawab ya. Untuk tugas yang harus diselesaikan oleh guru itu sebenarnya kompleks. Jadi bukan hanya sebagai seorang pemberi materi saja, bukan seorang pengajar saja, tapi juga guru itu harus mendidik mendidik siswa dan harus menyelesaikan tugas-tugas yang lain juga. Bukan hanya mengajar, harus mendidik, tapi juga kami harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sekolah ataupun oleh pemerintah seperti itu. Seperti misalnya kalau dalam sistem yang kemarin ada pengisian PMM, ada pengisian platform yang lainnya juga. Untuk peran guru dalam selain pengajaran mendidik, nah untuk bagaimana sih peran guru dalam membentuk karakter siswa di sekolah? Yang pertama mungkin kita harus memiliki modal utama, yaitu bagaimana kita harus menjadi contoh yang baik untuk peserta didik kita sendiri. Nah, kemudian peserta didik pun harus diberikan arahan dari mulai yang terkecil sampai yang kompleksnya seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu tentang beban tugas yang harus diselesaikan? Untuk beban tugas ya memang harus selesaikan, dan berat ataupun ringan memang kita harus terima dan harus dihadapi dengan enjoy, karena memang untuk sekarang beban guru itu bisa dikatakan lumayan banyak, terutama pada saat sekarang ini kurikulum merdeka. Jadi bukan hanya siswa saja yang mengalami perubahan dalam proses pembelajaran, tapi guru pun memiliki perubahan yang sangat signifikan dalam proses tugasnya juga. Peran kan sekarang masa digital ya Ibu. Nah, untuk peran guru dalam digital itu untuk perkembangan teknologi. Dari mulai pembelajaran berbasis teknologi, siswa itu ada yang memiliki karakter berbeda-beda, ada yang pembelajarannya bisa terfokus pada tulis-menulis, ada yang kinestetik seperti itu. Kemudian ada juga yang memperhatikan. Jadi siswa itu homogen dan heterogen. Jadi kita harus menyesuaikan bagaimana mereka bisa mengikuti pembelajaran disesuaikan dengan karakternya masing-masing. Dan itu bisa juga disesuaikan dengan model pembelajarannya yang tidak terlepas dari teknologi khususnya, karena untuk zaman sekarang itu kan hampir mau masuk ke dalam gen alpha ya, dan siswa sekarang itu lebih lihai dalam teknologi, dan kita juga harus menyesuaikan diri dalam pembelajaran. Nah, kan siswa sekarang itu banyak menggunakan teknologi, kan kita juga harus rajin literasi. Bagaimana tugas guru tetap menumbuhkan minat literasi baca di kalangan siswa tidak terlalu teknologi? Dimulai kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia sendiri, kan kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia, jadi siswa itu tidak harus difokuskan banget ke dalam teknologi digital untuk mengasah literasinya. Tapi juga yang pertama, bagaimana siswa bisa mengambil informasi tanpa membaca, yaitu mengamati lingkungan sekitar. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai literasi. Yang kedua, bagaimana mereka menginstal informasi di lingkungan sekitarnya tanpa membaca tulisan maksud saya, tapi membaca dengan menggunakan pemikirannya sendiri. Kemudian selain itu bisa juga siswa menginstal informasi dari berbagai sumber, mau itu video, rekaman suara, ataupun bahan bacaan yang lainnya. Nah, itu menurut saya sangat efektif untuk dimasukkan ke dalam pembelajaran siswa.
Nah, untuk perkembangan teknologi ini kan kurikulum juga terus berubah ya Ibu ya. Nah, tanggapan Ibu tentang kurikulum dan pembelajaran untuk yang berubah-ubah itu gimana? Masih dalam proses penyesuaian diri menurut saya, karena tidak setiap siswa mampu menerima pembelajaran kurikulum pada saat ini, yaitu kurikulum Merdeka ya. Dan kalau misalnya bagi guru sendiri itu ada plus minusnya, karena yang sangat menjadi tantangan bagi guru itu bagaimana untuk menyesuaikan karakter siswa dengan metode pembelajaran saat ini. Dan guru itu dituntut untuk memiliki banyak inovasi, kemudian bisa juga menggunakan teknik-teknik yang secara spontan dan disesuaikan dengan karakter siswanya sendiri. Masih dalam ruang lingkup penyesuaian sebenarnya. Ibu selanjutnya, tanggapan Ibu tentang kesejahteraan yang diperoleh di sekolah itu seperti apa? Kesejahteraan yang diperoleh dalam hal apa saja? Dengan hal pembelajaran di sekolah, lingkungan sekolah. Harus berarti ini berkaitannya dengan fasilitas sekolah. Ada yang masih kurang sebenarnya, ada juga yang sudah memenuhi. Tetapi untuk pembelajaran di sekolah ini alhamdulillah sudah memadai, dan menurut saya masih harus ada yang sedikit-sedikit untuk dibenahi. Nah, untuk metode pembelajaran yang digunakan di sekolah seperti apa ya? Yang sesuai dengan materi sebenarnya bisa jadi discovery learning atau project based learning, karena untuk kurikulum sekarang itu kan penyesuaian bakat dan minat siswa. Jadi yang terpenting itu siswa harus memiliki project atas pembelajaran yang diperoleh. Pada hasil akhirnya project juga. Tantangan Ibu sebagai guru untuk mendidik mengajar siswa itu seperti apa saya rasa? Kalau tantangan jelas dalam karakter siswa yang berbeda-beda gitu. Udah itu aja. Itu. Nah, kan sekarang itu kebanyakan student alpha, Gen Z gitu. Jadi cara menanggapi siswa seperti Gen Z itu seperti apa? Yang pertama, memahami terlebih dahulu psikologi siswa. Memahami psikologi siswa, kemudian apa keinginannya dari pembelajaran, kemudian mencari tahu mereka itu maunya pembelajarannya yang seperti apa. Karena di dalam satu kelas itu ada yang berbeda-beda, ada yang aktif, ada yang hiperaktif, ada yang introvert gitu kan. Kan sekarang banyak aplikasi-aplikasi tentang pembelajarannya. Nah, menurut Ibu dampak seperti kan ada ChatGPT kan, kalau sekarang tugas-tugas anaknya jarang berpikir ya, kebanyakan dari Google atau ChatGPT. Nah, menurut Ibu dampak dengan adanya tersebut dalam pembelajaran itu seperti apa? Ada positif dan negatifnya. Tapi kalau misalnya mereka keseringan membuka atau mencontek jawaban dari ChatGPT atau misalnya Magic School ya, sekarang ada yang seperti itu, nah itu bisa jadi memperbudak siswa gitu sebenarnya. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa sistem persekolahan dengan teknologi itu saling berkaitan. Tetapi kalau misalnya digunakan secara berlebihan dan secara sengaja terus-menerus, itu akan mengurangi kreativitas siswa dalam berpikir. Upaya yang dilakukan Ibu seperti apa dalam mengurangi agar siswa tidak melakukan hal itu? Membatasi dalam pembelajaran. Misalnya di sekolah kami memberikan pembatasan, mereka boleh membawa gawai ke sekolah, tetapi ketika pembelajaran dimulai dan tanpa disuruh oleh guru untuk menggunakan gawai, dikumpulkan gawainya. Kemudian mereka disuruh untuk mengoptimalkan sumber pembelajaran yang ada di sekolah, seperti di perpustakaan yang banyak buku-buku. Ada juga misalnya kami menyediakan koran atau majalah yang berkaitan dengan materinya
disuruh untuk secara keseluruhan berpikir secara mandiri tanpa menggunakan gadget, tanpa menggunakan gawai. Tetapi ada kalanya juga kami mengimbangi hal tersebut dengan penggunaan gawai apabila mereka kekurangan sumber, tetapi tetap saja harus dipantau. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih peran guru sebagai motivator dalam proses pembelajaran siswa? Peran guru dalam sebagai motivator ya, harus secara menyeluruh mendukung mereka dalam proses pembelajaran dan harus tetap mensupport jika ada siswa yang kurang memahami dalam pembelajaran, memahami materi ataupun memahami karakternya sendiri. Kita harus mencoba mendekatkan diri dengan siswa. Pendekatan mau secara langsung ataupun tidak langsung, yang namanya pendekatan pasti harus secara mendalam dan harus memberikan dampak positif bagi mereka. Tentu kan motivasi tidak hanya dari guru ya, harus didukung dari lingkungan dan orang tua. Nah, ibu kan jika ada siswa yang seperti di rumahnya ada masalah atau di lingkungannya salah pergaulan, motivasi ibu untuk anak tersebut itu seperti apa? Yang pertama, saya mengobservasi terlebih dahulu mereka, apakah mereka membutuhkan sosok pendengar atau tidak. Karena ada kalanya siswa itu memiliki masalah tetapi lebih baik memendam sendiri dan menyelesaikan sendiri, dan kita pun memang harus melatih mereka untuk memecahkan masalah secara sendiri tanpa menggunakan orang lain. Tetapi kalau misalnya membutuhkan sosok pendengar, kami harus siap untuk menjadi pendengar dan pemberi solusi juga. Kemudian kami berkolaborasi dengan keluarganya di rumah untuk merangkul anak tersebut agar lebih terbuka. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu, adaptasi guru terhadap perubahan kurikulum dan metode pembelajaran itu apa sih? Kan sekarang metode pembelajarannya ada kurikulum merdeka. Untuk adaptasinya, yang pertama kami mengadakan IHP, in-house training. Jadi sebelum penggunaan kurikulum yang baru secara merata di sekolah, kami harus mengambil dulu informasi dari pihak pemerintah agar penggunaan kurikulum yang baru di sekolah terhadap siswa itu tidak salah paham, tidak salah arti. Apakah ada organisasi untuk pembelajaran? Ada komunitas pembelajaran, karena untuk di kurikulum merdeka sendiri, kami selaku guru itu meskipun dalam satu instansi, satu lembaga persekolahan harus membentuk kelompok belajar masing-masing. Dalam satu kelompok belajarnya minimal 3 orang. Sekarang itu guru itu harus PPG. Nah, tanggapan Ibu terhadap berita itu seperti apa? Pengadaan program profesi guru menurut saya sangat bagus, karena memang untuk sekarang dalam perubahan kebijakan yang ada oleh pemerintah itu, langkah pertama yang ditempuh oleh seorang guru, kalau misalnya kita mau menjadi ASN itu harus PPG terlebih dahulu, mau itu PPG prajabatan ataupun dalam jabatan. Dan kunci utama yang harus kita miliki itu adalah IPTK. Nah, karena kalau misalnya seorang guru sudah memiliki IPTK, itu sangat mudah makanya untuk menjadi ASN ya. Tapi ada kalanya guru juga, calon guru yang sudah PPG itu yang fresh graduate ya bisa masuk ke PPG prajabatan, tapi tetap saja